pagi Bapak Ibu undangan sekalian. Sebelum acara dimulai, mohon izin kami akan memaparkan sedikit tentang apa yang akan kami lakukan, yaitu untuk renovasi kami. Jadi kondisi gereja kami saat ini seperti yang diketahui, tercatat ada sekitar 300 kakak di GKJ Turen, tapi jumlah warganya sekitar 700 jiwa. 700 sampai 800 jiwa. Kondisi gereja awalnya memang sebelah selatan, yang sebelah sana itu khusus untuk ruang ibadah, kantor gereja, kelas sekolah minggu, dan rumah pendeta di atas. Nah, kondisi yang sudah dibongkar ini dulunya untuk ruang kelas-kelas sekolah minggu, kemudian untuk gudang dan sebagainya. Kondisi peribadatan kami setiap minggunya itu karena jumlah warganya yang banyak, sepanjang foto yang diberikan ini, jadi sepeda motor harus parkir di luar, di halaman parkir sini karena mengganggu jalan raya yang di depan. Kemudian warga juga sampai duduk di luar semacam ini, Bapak. Kemudian terlebih lagi ketika ada kegiatan hari-hari khusus, yang datang itu bisa sampai 500, jadi akhirnya membludak semuanya. Kemudian itu yang menjadi dasar kami untuk akhirnya mau nggak mau harus ada renovasi gereja. Yang penting lagi adalah tentang kebisingan. Jadi karena kondisi kita di sini adalah di pinggir jalan, fokus ibadah itu tidak kami dapatkan ketika ibadah, terlebih lagi yang di luar. Nah, ini yang akan kami kembangkan. Jadi kami memprediksi 50 tahun lagi jumlah warga Turen, GKJ Turen itu yang aktif beribadah ada 1.000 orang. Oleh karena itu kami berharap gereja kami dapat menampung untuk itu. Jadi ini yang akan kami kerjakan, khusus yang sebelah utara yang kita berdiri ini untuk gedung pendukung, gedung sarana-sarana. Kemudian yang sebelah selatan khusus untuk ibadah. Di lantai nanti di bawah ini juga ada basement. Di basement untuk parkir mobil dan motor. Terus ini kondisi interiornya, ada balkonnya. Oke. Terus yang di sebelah utara ini ada kelas-kelas sekolah minggu. Kelas-kelas sekolah minggu yang ada sekitar 4 kelas sekolah minggu, dan kemudian yang lantai atas sendiri ada gedung pertemuan. Ini aula bisa menampung sekitar 300 sampai 400 orang. Kami juga sudah menyampaikan ke Bapak RW pada beberapa yang lalu bahwasanya gedung aula ini bisa dipergunakan oleh warga sekitar. Jadi ini letaknya di atas, di lantai 3, jadi bisa dimanfaatkan untuk monggo. Nah, ini tahap-tahapnya yang akan kami kerjakan. Tahap 1 nanti ini rumah awalnya kan sudah dibongkar yang kita berdiri ini. Nanti di bawah ini akan ada basement. Nah, ini tahap 1. Kemudian nanti tahap kedua menginjak gereja yang dibongkar. Ini diperkirakan kalau tahap 1 bulan depan, bulan Juli ini sudah harus action. Tahap kedua, mudah-mudahan tahun depan sudah juga mulai action. Artinya gereja dibongkar, kita buatkan basement semua, rata semacam ini. Baru nanti tahap ketiga, khusus bangun gereja. Tahap keempatnya, bangun gedung pertemuan. Nah, tahap kelima baru finishing semua. Ini kami perkirakan mudah-mudahan bisa berjalan dalam waktu 5 tahun. Gitu. Kemudian ini yang surat-surat izin dan legalitasnya, baik itu dari Kementerian Agama Kabupaten, kemudian dari FKUB, dan IMB juga sudah kami dapatkan. Salam, selamat siang. Kepada yang terhormat Musbida Kecamatan Turen, Lurah Turen, tokoh agama Kecamatan Turen, tokoh-tokoh masyarakat, Direktur
CV Proyeksi, dan para undangan yang berbahagia. Tiada untaian kata yang paling indah yang dapat kita ucapkan pada siang hari ini, selain ucapan syukur kehadirat Tuhan Sang Khalik, karena atas karunia, atas penyertaan dan rahmat-Nya, kita pada hari ini dapat menghadiri peletakan batu pertama renovasi gedung gereja dan sarana pendukung GKJW Jemaat Duren. Hadirin yang berbahagia, agar acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar, tiada suatu aral apapun, dan dapat berjalan dengan baik, maka mari kita mohon petunjuk kepada Tuhan dengan kita berdoa. Doa pembukaan kami mohon kepada Bapak Puji Atmono untuk menghantarkan doa pembukaan. Bapak Puji Atmono, disilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan bawakan doa di dalam iman Kristen. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang beragama lain, kami mohon dukungan doanya untuk bersama-sama kita berdoa. Oleh karena itu, kami mohon untuk sesaat Bapak dan Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan segala puji hormat dan dengan penuh rasa ucapan syukur ya Allah, kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas sukacita bersamaan kami yang ada di ruangan ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menghadirkan dan menyertai Bapak Muspika Kecamatan Duren, Bapak Lurah Duren, para tokoh agama di lingkungan Kecamatan Duren, dan tokoh masyarakat di lingkungan gereja kami ini. Bapak Surgawi, di dalam kami bersama-sama bersatu hati berkumpul di ruangan ini, kami ingin melakukan dan menyaksikan peletakan batu pertama di dalam kami mengawali proses pembangunan renovasi gereja kami. Dan biarlah ini semua terjadi Tuhan di dalam perkenanan-Mu, di dalam perkenanan Tuhan. Bapa, oleh karena itu kami mohon penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya proses ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Terlebih dahulu ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih pada Bapak Puji Atmono. Hadirin yang berbahagia, kita selanjutkan pada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pihak GKJW Duren kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ariswedi MSI untuk menyampaikan sambutannya. Disilahkan. Shalom Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Duren, yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Duren, yang saya hormati Bapak Kepala Agama di wilayah Kecamatan Duren, dan yang saya hormati hadirin undangan yang berbahagia. Patutlah kiranya kita pada siang hari ini mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan berkat kepada kita, yaitu kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga Bapak Ibu bisa memenuhi undangan kami untuk menghadiri peletakan batu pertama. Ini peletakan batu pertama ini menunjukkan bahwa menandai bahwa GKJW akan memulai pembangunannya untuk merenovasi gereja dan sarana pendukung. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam melaksanakan kegiatan ini dasarnya adalah rembuk warga. Dari rembuk warga itu telah diambil suatu keputusan bahwa
gereja sudah layaknya untuk direnovasi. Dikarenakan satu, sudah usuk dan rengnya ini sudah banyak yang lapuk. Yang kedua, kapasitas gereja ini sudah tidak muat untuk menampung jemaat, sehingga pada waktu minggu, ibadah minggu, ini sudah diupayakan 2 kali kegiatan pagi dan sore. Namun, jemaat masih banyak duduk yang di luar, sehingga kurang nyaman untuk beribadah. Sehingga perlu diadakan renovasi gereja. Yang kedua, sarana pendukung ini dibuat atau dibangun dikarenakan gereja ini tidak mempunyai tempat, yaitu tidak mempunyai ruangan untuk kantor gereja, ruang anak sekolah minggu, ruang kamar tamu, ruang serbaguna, tidak ada. Yang ketiga, dulu kita tidak memikirkan masalah parkir. Namun sekarang ini, dengan perkembangan situasi yang saat ini, setiap minggu parkir itu tidak punya tempat. Akhirnya di jalan mempengaruhi lalu lintas jalan. Oleh sebab itu nanti apa yang dijelaskan oleh teknisi tadi, bahwa nanti akan dibuat basement sebagai lahan parkir. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini dasarnya mengapa sekarang ini diadakan peletakan batu pertama untuk memulai renovasi ini. Adapun masalah pendanaan ini adalah swadaya dari warga jemaat, yaitu melalui persembahan dan kreatif dari warga jemaat, melalui amplop persembahan, celengan keluarga, jual kaplingan, kemudian basar, dan yang paling diandalkan nanti yaitu proposal. Proposal ini akan disampaikan kepada warga jemaat yang ada di luar daerah kita untuk diberikan proposal. Dan kami juga berharap kepada warga kita, hamba-hamba Tuhan yang ingin menanamkan investasi di GKJ Jemaat Duren untuk kehidupan apa istilahnya itu, untuk menanamkan investasi untuk kehidupan yang kekal, monggo. Ini harapannya seperti itu. Bapak Ibu, saudara undangan sekalian, sebenarnya acara ini sudah tertunda. Kami dibentuk panitia mulai tanggal 14 Juni 2019. Dan pelaksanaan akan dilaksanakan Maret tahun 2020, rencananya ternyata ada pandemi COVID ini. Namun ini merupakan ujian keimanan kita terhadap Tuhan. Bagaimana iman warga kita ini? Masih semangatkah dengan adanya COVID ini? Ternyata masih semangat. Terbukti tiap minggunya persembahan untuk renovasi tetap mengalir. Ini menunjukkan kalau warga kita masih tetap semangat meskipun ada COVID-19 ini. Yang kedua kalinya terbukti pada hari ini, tanggal 28 Juni, hari Senin, kita akan meletakkan batu pertama. Oleh sebab itu, kami mohon doa restu kepada warga jemaat dan hadirin undangan yang berbahagia, doa restunya agar pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sempurna sampai selesainya tahap 1 sampai tahap 5 ini bisa selesai. Inilah kata sambutan saya. Ada kurang lebihnya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan selalu memberkati usaha kita. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Wedi. Hadirin yang berbahagia, sambutan yang kedua dari Muspika Kecamatan Duren kepada Bapak Camat ataupun yang mewakili untuk memberikan sambutan. Disilakan. Terima kasih. Selamat siang. Yang saya hormati
Bapak Lurah Duren, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dorkolis, Bapak Pendeta, dan para hadirin undangan yang hadir pada siang hari ini. Tidak lupa pula yang saya hormati Ibu MC. Kenapa Ibu MC? Karena niki ibu guru kula, Pak. Kula pun umur 50 lah, jenengan umur pinten, Bu? Oh, tasik 53. Oke. Terima kasih juga yang saya hormati Bapak Dr. Hafid. Nah, di sini saya mewakili Bapak Camat yang tidak bisa hadir pada siang hari ini karena beliau ada acara sama Pak Bupati di Kabupaten Malang. Beliau juga mohon maaf tidak bisa hadir. Untuk itu kami berterima kasih telah diundang pada acara siang hari ini. Kami mengucapkan semoga pembangunan letakan batu pertama renovasi ini berjalan dengan lancar, aman, yang mana tadi sudah diterangkan mulai perizinan juga sudah lengkap, legalitasnya dari FKUB juga sudah lengkap, yang mana nanti Muspika juga berterima kasih yang mana ada gedung serbaguna ini nanti bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, kami menghimbau dan juga mengharap dalam beribadat ini karena COVID-19 ini masih terus meningkat, kita menghimbau untuk prokesnya, yang mana nanti kapasitas tempat ibadahnya itu harus 50% dari tempat yang disediakan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu kami juga berterima kasih yang mana Kecamatan Duren ini khususnya kondusif untuk tingkat kerukunan umat beragamanya. Terima kasih pula, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diucapkan terima kasih pada Bapak Joko mewakili Bapak Camat. Ya, ini dulu murid saya, masih ingat dengan gurunya. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan pada sambutan yang ketiga dari tokoh agama Kecamatan Duren. Kepada yang terhormat Kyai Haji Syafaat, disilakan. Selamat siang untuk semuanya dan untuk saudara kami seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan atau pengurus GKJW Duren yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Duren, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, dan seluruh undangan yang berbahagia. Kami sangat bersyukur pada siang hari ini bisa hadir bersilaturahim di tempat mulia, tempat peridadatan dari saudara kita. Oleh karena itu, satu hal yang perlu untuk kita bangun bersama-sama, meskipun kita barangkali berbeda keyakinan, berbeda keimanan, namun jangan sampai kemudian menyekat tali persaudaraan. Indonesia dengan beragam agama, Indonesia dengan ragam suku, ras, namun
disatukan dengan satu ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah satu harapan dari para tokoh-tokoh masyarakat kondusivitas yang tadi sudah disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Camat, insya Allah nanti mudah-mudahan. Tapi tadi didoakan Pak Camat tidak mau katanya. Bahwa di Kecamatan Turen kita patut bersyukur kehidupan beragama, kerukunan antar umat beragama terbangun dengan baik. Tidak ada lain, tidak ada bukan, ini adalah bukti bahwa nilai-nilai kebangsaan menjadi satu hal yang sangat prinsip meskipun kita terdapat perbedaan. Maka harapan kita bagaimana kita bisa bersatu di dalam perbedaan dan berbeda di dalam persatuan. Saya teringat bapak saya dulu itu kalau periksa ke orang tuanya Pak Dokter Hafid. Dan sampai sekarang saya dan anak-anak saya semuanya ke Pak Dokter Hafid. Padahal kami berbeda dari sisi keyakinan. Tapi kami adalah warga Indonesia yang saling membutuhkan. Kami butuh dengan Pak Dokter Hafid. Satu saat mungkin Pak Dokter Hafid butuh subuhe para kiai barangkali. Karena apa? Saya tahu Pak Dokter Hafid itu punya teman yang namanya Ustadz Yusuf. Itu luar biasa. Dia terkadang barter orbat. Kalau Pak Dokter ini versinya versi kedokteran, kalau Kiai Yusuf itu versinya versi ketobiban. Mana yang lebih mandi? Semuanya insya Allah mandi. Inilah adalah Indonesia. Kalau tidak berbeda bukan Indonesia. Maka dari itu pada kesempatan kali ini harapan besar ke depan komunikasi ini tetap bagaimana bisa terbangun dengan baik. Di dalam Islam mohon maaf ada sebuah ayat yang menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Ini adalah sebuah ungkapan bagaimana membangun harmonisasi. Ranah-ranah ibadah mari kita laksanakan sesuai dengan keyakinan yang masing-masing. Tapi jangan sampai kemudian menyekat persaudaraan kita karena kita hidup di Indonesia, satu bangsa, satu negara. Oleh karena itu barangkali mohon maaf ini perlu kami sampaikan. Kami kepingin menyampaikan kepada saudara-saudara kami. Pada dasarnya ajaran agama, entah itu Islam, entah itu Kristen, Katolik atau agama-agama yang lain, semuanya adalah dalam rangka menebar kasih sayang. Kalau toh ada kelompok-kelompok oknum, entah itu dari orang-orang Islam atau dari orang-orang Nasrani, orang Kristen atau dari agama yang lain yang di situ menebarkan kebencian, hakikatnya itu adalah bukan ajaran agama. Saya yakin GKJW sama dengan apa yang kami pikirkan semacam itu. Oleh karena itu sekali lagi memang ada satu hal yang mungkin juga perlu untuk kita sampaikan agar supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Kami sangat berterima kasih kepada GKJW. Kemarin kami diberi ucapan selamat hari raya. Bahkan berbondong-bondong rombongan pendeta datang ke tempat kami. Kami sangat berterima kasih. Tapi mohon maaf, barangkali di saudara kami ada yang tidak berkenan untuk mengucapkan selamat Natal. Ini bukan berarti kemudian memutus tali persaudaraan. Kenapa? Karena ini ranahnya adalah sudah ranah peribadatan. Kalau ranah peribadatan, monggo kita berbeda dalam persatuan, namun kita tetap bersatu di dalam perbedaan. Barangkali itu sehingga kami sangat berharap ini nanti kita saling berkomunikasi, tidak membatasi keimanan perbedaan ini untuk kita saling berbagi, saling berkomunikasi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga
tempat ini akan menjadi tempat turunnya kasih sayang Tuhan, menjadi tempat turunnya rahmat Tuhan, menjadi tempat turunnya hidayah Tuhan kepada kita semua. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Bapak Kiai Haji Syafaat. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah acara pokok kita, acara utama kita adalah peletakan batu pertama, renovasi gedung gereja dan sarana pendukung GKJW Jemaat Duren. Adapun nanti yang akan meletakkan batu ini, yang pertama Muspika Kecamatan Duren, yang kedua Ketua Majelis GKJW Duren Bapak Pendeta Septian Galih Chandra Hermawan SSI, yang ketiga tokoh agama Kecamatan Duren Bapak Kiai Haji Syafaat, dan batu yang keempat Ketua Panitia Renovasi Bapak Dr. Andes Ariswedi MSI. Kepada yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Duren untuk meletakkan batu yang pertama. Disilahkan. Untuk yang ketiga Bapak Nurkolis. Berikutnya Bapak Ketua Panitia Renovasi Bapak Dr. Andes Ariswedi MSI. Terima kasih. Acara demi acara telah kita lampaui. Puji Tuhan, berjalan dengan lancar, tiada suatu aral apapun. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Dan kami mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Pendeta Sumeyadi untuk menghantar dalam doa penutup. Disilahkan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam acara peletakan batu pertama pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang empunya langit dan bumi, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat apa yang sedang Tuhan kerjakan atas gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Kristen Jawi Wetan, yang hari ini memulai peletakan batu pertama. Dari awal kami melihat penyertaan Tuhan, mulai dari pembelian tempat ini, dan rencana selanjutnya pembangunan gedung gereja dan sarannya penunjang.
Kami percaya Tuhan yang telah memulai dengan luar biasa, Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Engkau Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah, Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Segala dana yang saat ini ada di panitia, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa melipat kali gandakan berkat-berkat-Mu atas gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat untuk pembangunan gedung gereja dan sarannya penunjang dapat berjalan dengan lancar. Kami berkati seluruh panitia, ketua panitia, dan semua yang terlibat di dalam kepanitiaan pembangunan gedung gereja, seluruh majelis dan jemaat GKJW Kecamatan di Turen ini. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat menyisihkan kekayaan mereka untuk pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam acara peletakan batu pertama siang ini, memberkati Muspika Kecamatan Turen yang telah hadir, memberkati Bapak Lurah yang telah hadir, memberkati Gus Syafaat dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Turen dan masyarakat sekitar dan jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Kami percaya saat ini kami menjadi saksi kebesaran Tuhan, kami menjadi saksi kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dan biarlah gereja di tempat ini akan dibangun, dan melalui gereja ini kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Damai sejahtera Allah dicurahkan atas Kecamatan Turen. Melalui gereja ini, bila gereja ini boleh menjadi berkat, menjadi saluran kasih Allah bagi masyarakat, bagi Kecamatan Turen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dari awal sampai dengan akhir. Dan saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Dan saat ini hamba memohonkan berkat-Mu untuk setiap kami. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita Roh Kudus dilimpahkan, dipenuhkan atas kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, di dalam saya menghantarkan acara pada hari ini, kalau ada gelas yang pecah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih.